Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan untuk Bapak Ibu penguji sekalian. Perkenalkan, nama saya Anindya Pratnya Paramita dari Postgraduate Program Batch 17 Blended Learning LSPR. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai proposal tesis saya yang berjudul Manajemen Komunikasi Krisis yang diterapkan oleh PSSI dalam menangani kasus tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang melalui peran humas dan media. Berikut ini saya akan memaparkannya. Pada presentasi kali ini sendiri, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu terdapat pendahuluan, kemudian ada kerangka teoritis, dan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Masuk ke bagian pendahuluan, yang pertama itu terdapat latar belakang. Untuk alasan penulis mengambil judul tersebut sendiri adalah dikarenakan untuk sepak bola sendiri merupakan salah satu olahraga yang paling populer dan banyak digemari oleh masyarakat di seluruh dunia. Dalam suatu pertandingan sepak bola itu sendiri, tentu adanya kehadiran dari para penggemar ataupun supporter klub ataupun tim yang mereka dukung. Dan timbul rasa fanatisme di dalam diri mereka ketika mendukung klub atau tim tersebut. Namun, kerap kali identitas yang terlalu melekat terhadap supporter sepak bola tersebut disalahgunakan menjadi suatu rasa fanatisme yang berlebihan pada klub yang mereka dukung tersebut. Apabila tim yang mereka dukung itu mengalami kekalahan atau merasa tidak adil, maka rasa fanatisme sendiri itu dapat muncul dan dilampiaskan dalam melalui tindak kekerasan, kerusuhan, ataupun penyerangan kepada supporter dan pihak tim lawan, dan juga perusakan fasilitas yang berada di dalam stadion itu sendiri. Tentunya hal tersebut sangat merugikan baik bagi tim yang mereka dukung ataupun juga tim lawan, serta keseluruhan aspek di dalam pertandingan sepak bola tersebut itu sendiri. Salah satu bentuk kerusuhan supporter yang terjadi di Indonesia sendiri yaitu adalah kerusuhan yang dilakukan oleh supporter Arema FC pada tanggal 1 Oktober 2022, di mana pada peristiwa kerusuhan supporter tersebut yang berada di Stadion Kanjuruhan Malang mengakibatkan 794 korban, di mana 135 korban itu meninggal dunia, sedangkan 659 korban yang mengalami luka-luka ataupun juga cedera yang cukup berat. Terjadinya kerusuhan tersebut adalah dipicu oleh terjadinya kekalahan tim Arema FC dari Persebaya Surabaya, yang dimana para supporter Arema FC ini sendiri tidak simak akan hal tersebut dan mereka langsung melakukan kerusuhan di dalam stadion, sehingga terjadinya desak-desakan dan juga kekurangan oksigen yang berada di stadion tersebut dan mengakibatkan banyaknya korban yang meninggal dunia. Akibat peristiwa tersebut, tentunya timbul situasi krisis yang salah satunya berdampak kepada induk organisasi sepak bola nasional yaitu PSSI, di mana akibat peristiwa tersebut citra organisasi PSSI sendiri itu pun menurun dan pandangan buruk masyarakat terhadap PSSI semakin meninggi, dikarenakan para masyarakat sendiri ini kecewa dan menganggap PSSI sebagai organisasi sepak bola nasional tidak dapat bertanggung jawab dan mencegah terjadinya kerusuhan ini. Hal tersebut tentunya sangat merugikan bagi PSSI. Dalam menangani hal krisis tersebut, tentunya peran humas dan media PSSI sendiri itu sangat diperlukan dalam menanggulangi krisis untuk memperbaiki citra dan reputasi organisasi itu sendiri. Dalam penelitian kali ini, saya akan memaparkan mengenai peran dan humas media PSSI dalam menangani manajemen komunikasi krisis akibat kasus tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang tersebut. Selanjutnya masuk ke bagian rumusan masalah. Untuk rumusan masalah dari penelitian ini sendiri yaitu adalah bagaimana bentuk manajemen komunikasi krisis yang diterapkan oleh PSSI dalam menangani kasus tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang melalui peran hubungan masyarakat dan media. Kemudian selanjutnya untuk tujuan penelitian dari penelitian ini sendiri adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen komunikasi krisis yang diterapkan oleh PSSI dalam menangani kasus tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang melalui peran hubungan masyarakat dan media dilihat melalui dimensi manajemen komunikasi krisis, di mana teori tersebut memiliki keterkaitan dengan peran humas dan media di dalam organisasi itu sendiri.
Selanjutnya, untuk manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu terbagi menjadi dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis, di mana penulis ataupun peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya, serta untuk dapat mengembangkan studi ilmu komunikasi, khususnya pada manajemen komunikasi krisis dan peran humas dan media dalam menangani krisis yang terjadi. Kemudian untuk manfaat praktisnya itu sendiri adalah peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi dan bahan pertimbangan bagi PSSI dalam melakukan perencanaan dan penerapan manajemen komunikasi krisis dan meningkatkan peranan humas dan media ketika organisasi tersebut menghadapi krisis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tahapan kerangka teoritis. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang pertama pada kerangka teoritis, yaitu konsep yang relevan. Pada konsep yang relevan ini sendiri terdapat dua konsep. Yang pertama yaitu adalah manajemen komunikasi krisis, dan yang kedua yaitu hubungan masyarakat. Untuk mengenai pengertian dari manajemen komunikasi krisis sendiri, yaitu adalah manajemen krisis sendiri yaitu memiliki pengertian suatu prosedur bagaimana penanganan supaya krisis tidak semakin menjadi serta dapat cepat dilakukan pemulihan. Sementara untuk komunikasi krisis sendiri yaitu adalah merupakan bagaimana informasi dilakukan, pengumpulan, diproses dan didiseminasi supaya masyarakat maupun stakeholder atau pemegang kepentingan dalam suatu perusahaan itu mengetahui mitigasi serta akibat krisis pada mereka. Dasar-dasar dari strategi komunikasi krisis sendiri yaitu adalah yang pertama mempunyai tim komunikasi, selanjutnya kontak media massa, yang ketiga mengumpulkan fakta, yang keempat melakukan konferensi pers secara berkala, dan yang kelima adalah di mana perusahaan itu tidak menutup informasi. Untuk dalam tahapan di komunikasi krisis sendiri yaitu menjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah prakrisis, yang kedua yaitu adalah krisis, dan yang terakhir yaitu pasca krisis. Sedangkan untuk pengertian dari hubungan masyarakat itu sendiri, hubungan masyarakat memiliki pengertian suatu wujud komunikasi yang disusun dengan perancangan yang dibuat ke dalam ataupun keluar antara organisasi dengan masyarakatnya itu sendiri, yang bersifat persuasif dan merupakan definisi dari pengertian tersebut. Sedangkan untuk peran dari hubungan masyarakat itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, hubungan masyarakat itu dapat menjadi sebagai penasihat ahli, selanjutnya dapat menjadi fasilitator komunikasi, kemudian menjadi fasilitator pemecahan masalah, dan yang terakhir menjadi bagian dari teknik komunikasi itu sendiri. Pada penelitian ini sendiri, untuk teori yang digunakan adalah yaitu situational crisis communication theory. Selanjutnya, pada penelitian ini sendiri, peneliti menggunakan 10 referensi dari penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian-penelitian tersebut berkaitan dengan manajemen komunikasi krisis, serta juga terkait dengan peran dan humas serta media, khususnya di dalam penanganan manajemen krisis di dalam manajemen olahraga ataupun juga sepak bola. Berikut ini terlampir kelima judul dari penelitian yang sebelumnya yang digunakan oleh peneliti. Kemudian selanjutnya terlampir kembali untuk 5 judul lainnya yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi dalam penelitian sebelumnya, di mana penelitian-penelitian tersebut juga masih terkait dengan manajemen komunikasi krisis dan juga peran humas serta media, khususnya di dalam penanganan krisis di dalam sepak bola. Untuk rangka konseptual dalam penelitian ini sendiri yaitu adalah berawal dari dimana terjadinya tragedi kerusuhan supporter yang kemudian mengakibatkan masuk ke tahapan krisis, dan kemudian di mana tahapan krisis ini sendiri juga dikaji menggunakan situational communication theory. Selanjutnya, setelah melalui tahapan krisis, di mana peran humas dan media PSSI menangani untuk krisis tersebut, dan untuk output yang dihasilkan dari peranan humas dan media PSSI tersebut adalah citra organisasi dan reputasi organisasi dapat menjadi positif kembali.
Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mengenai metodologi penelitian. Selanjutnya untuk metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sendiri yaitu adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan untuk objek penelitian ini sendiri yaitu adalah mengenai manajemen komunikasi krisis yang diterapkan oleh Humas dan Media PSSI dalam menangani kasus tragedi kerusuhan supporter di Stadion Kanjuruhan Malang. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini sendiri yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama observasi, kemudian wawancara, dan yang ketiga itu pengumpulan data. Untuk observasi ini sendiri, peneliti melakukan observasi baik melalui sosial media PSSI mengenai peranan humas dan media di dalam sosial media PSSI maupun juga melalui kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh humas dan media PSSI seperti ketika mengadakan press conference. Kemudian untuk yang selanjutnya itu melalui wawancara. Wawancara ini langsung kepada sumber-sumber yang terkait seperti dari divisi fans engagement dan supporter development, pada divisi humas dan media, maupun pada komunitas-komunitas supporter. Yang terakhir yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen. Sedangkan untuk data informan penelitian sendiri yang akan dilakukan wawancara, dalam penelitian ini sendiri untuk informannya ya dan informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung, yakni divisi humas dan media PSSI, divisi Fans Engagement and Supporter Development PSSI, dan juga dari perwakilan pihak supporter seperti Ultras Garuda maupun Legrande Indonesia. Dan untuk data dari informannya sendiri itu jumlah informannya terdapat 2 informan dari divisi Humas and Media PSSI, terdapat 2 informan dari divisi Fans Engagement and Supporter Development PSSI, dan juga terdapat 1 informan dari pihak perwakilan supporter serta 1 triangulator data pada penelitian ini. Selanjutnya masuk ke tahapan operasionalisasi konsep, di mana pada penelitian ini sendiri terdapat 2 konsep. Yang pertama yaitu adalah manajemen komunikasi krisis, dan yang kedua adalah peran humas dan media. Untuk kategori atau dimensi dari manajemen komunikasi krisis itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sejarah, kemudian selanjutnya ada respon, ketiga akuntabilitas, dan yang keempat yaitu tanggung jawab. Untuk indikator dari konsep dan dimensi tersebut, yang pertama adalah apakah humas dan media PSSI sudah mengetahui latar belakang krisis tersebut dapat terjadi. Yang selanjutnya, apakah humas dan media PSSI sudah memahami cara yang tepat dan digunakan agar menghindari krisis tersebut. Yang ketiga adalah apa tindakan pertama dari humas dan media PSSI dalam menghadapi krisis, dan yang keempat yaitu apakah PSSI sudah cukup bertanggung jawab dalam menangani krisis yang terjadi tersebut. Sedangkan untuk kategori atau dimensi dari peran humas dan media sendiri tersebut terbagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama adalah penasihat ahli, yang kedua fasilitator komunikasi, yang ketiga problem solving, dan yang keempat yaitu adalah teknisi komunikasi. Untuk indikatornya sendiri, yang pertama yaitu adalah apakah humas dan media PSSI sudah mencari solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, apakah humas dan media PSSI sudah berperan dalam menjembatani antara organisasi dengan publik ataupun masyarakat umum. Yang ketiga, apakah humas dan media PSSI sudah memberikan masukan kepada pimpinan mereka terkait sikap yang harus diambil oleh organisasi. Dan yang keempat adalah apakah organisasi tersebut dari PSSI sendiri sudah menjelaskan kepada publik mengenai masalah yang mereka hadapi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.